Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Beradaban. Pada episode 19 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi dari Bani Israel yang menjadi raja kedua kerajaan Israel kuno dan menandai awal kejayaan bangsa Israel. Nama Daud disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali dan kisahnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 251, surah An-Nisa ayat 163, surat Al-Ma'idah ayat 78, surat Al-An'am ayat 84, surat Al-Isra ayat 55, surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79, surat An-Naml ayat 15 dan 16, surat Saba ayat 10 dan 13, dan surat Shad ayat 17, 22, 24, 26, dan 30. Sedangkan dalam Alkitab, Daud disebutkan dalam kitab 1 Samuel 16b30, kitab 2 Samuel atau Sefer Samuel, kitab Raja-Raja, dan kitab Tawarikh. Mengenai silsilah Nabi Daud, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menyebutkan, Daud bin Isa bin Uwaibid, bin Abir, bin Salmun, bin Nahsun, bin Uwainadab, bin Aram, bin Hasrun, bin Faras, bin Yahuda, bin Yakub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Para ahli sejarah menuliskan bahwa masa perkiraan hidup Nabi Daud adalah tahun 1063 sampai 963 sebelum Masehi dan diperkirakan meninggal dalam usia 100 tahun. Kisah Daud menjadi raja sekaligus Nabi Allah dipaparkan singkat dalam Al-Quran. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Ketika Tolut atau Raja Saul dan pasukannya yang beriman sudah berhadap-hadapan dengan Jalut atau Goliat dengan pasukannya yang kafir, Jalut keluar dan menantang berduel dengan pasukan Tolut. Semua prajurit Tolut takut dan tidak ada yang berani berduel melawan Jalut karena memang Jalut dikenal sangat kuat, berbadan besar dan sangat tangguh di medan peperangan. Sampai akhirnya Tolut, raja dan komandan pasukan Bani Israel yang beriman berkata, "Siapa yang berani berduel melawan Jalut dan mampu membunuhnya, aku akan nikahkan dia dengan putriku dan aku akan menguasakan harta bendaku kepadanya." Mendengar yang dikatakan Tolut, akhirnya Daud yang masih berusia remaja pun maju dan berkata, "Aku akan meladeni tantangannya dan akan membunuhnya." Hal ini menjadikan pasukan bangsa Israel heboh karena badan Daud yang kecil dan masih remaja berani menantang Jalut yang perkasa dan tak terkalahkan. Imam Ibnu Katsir kembali menuliskan, Jalut kemudian berkata kepada Daud, "Mundur, aku tidak mau membunuhmu." Jalut meremehkan Daud yang berbadan kecil dan masih belia. Tetapi Daud menjawab, "Tapi aku ingin membunuhmu, wahai Jalut." Daud tidak mau mengenakan baju besi sebagaimana pasukan Bani Israel yang lain dan juga tidak mau menenteng senjata. Dia hanya membawa katepel dan batu sebagai senjatanya. Imam As-Suddi dalam sebuah riwayatnya menuliskan, Daud dikenal memiliki keahlian melontarkan batu besar dengan kencang. Saat berada dalam perjalanan bersama Bani Israel, ada sebongkah batu memanggil-manggil Daud atas izin Allah. "Bawalah aku, karena dengan aku kau akan membunuh Jalut." Daud kemudian mengambil batu itu.
Setelah itu mengambil 2 batu yang lain yang ia letakkan dalam kantong sebagai persiapan senjata melawan Jalut. Saat sudah berhadapan untuk berduel, Jalut menghina dan meremehkan Daud karena masih anak ingusan. Saat lengah itulah Daud melesakkan dengan kencang 3 batu secara bersamaan dari katapelnya hingga mengenai kepala Jalut. Jalut akhirnya roboh dan tewas dengan kepala pecah dan terpental terkena lesakan 3 batu dari ketapel Daud. Melihat pemimpinnya telah mati, kemudian pasukan Jalut pun melarikan diri dan kalah. Daud kemudian membawa kepala Jalut ke hadapan Tolut, dan Tolut pun memenuhi janjinya. Ia nikahkan Daud dengan putrinya, ia diberi wewenang, dan ia jalankan wewenang itu dengan baik. Setelah itu, Daud semakin dihormati di kalangan Bani Israel, dan mereka mulai lebih mencintai Daud daripada Tolut. Apalagi Daud berasal dari suku Yehuda, yang secara historis merupakan suku yang memegang kekuasaan raja-raja dari Bani Israel. Imam Ibnu Katsir pun menuliskan bahwa Tolut kemudian merasa iri kepada Daud dan bermaksud membunuhnya. Tolut pun mulai melancarkan rencana licik untuk membunuh Daud, akan tetapi tidak berhasil. Ulama-ulama Bani Israel melarang Tolut membunuh Daud, namun Tolut tidak mempedulikan seruan para ulama Bani Israel. Tolut pun terus menyerang dan membunuh pasukan Daud dan orang-orang di sekitar Daud hingga menyisakan sedikit saja di antara mereka. Akan tetapi, kemudian Tolut bertaubat dan menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Tolut menebus kesalahannya dengan menyerahkan kekuasaannya kepada Daud. Kemudian bersama 13 anaknya, Tolut terus berperang di jalan Allah hingga akhirnya mereka semua terbunuh dalam peperangan di jalan Allah. Dan sejak itu, kekuasaan kerajaan Israel sepenuhnya beralih ke tangan Daud. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 251. Dan Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Yang dimaksudkan kerajaan dalam ayat ini adalah kekuasaan yang ada di tangan Tolut. Kekuasaan ini diserahkan kepada Daud untuk memimpin Bani Israel setelah raja mereka, Tolut, meninggal dunia. Adapun yang dimaksudkan dengan hikmah, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Mustafad min Qasasil Quran menyebutkan, maksudnya adalah nubuwah atau kenabian, sebagaimana dilanjutkan dalam ayat tersebut, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Para ulama tafsir menyebutkan, Allah mengajarkan kepada Daud ilmu yang Allah kehendaki untuk dipahami oleh Daud, yaitu ilmu membuat baju besi, memahami bahasa burung, ilmu tentang maslahat keduniaan, dan memperkuat kerajaan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80. Dari sinilah maka Allah telah menyatukan kekuasaan kerajaan dan kenabian pada diri Daud, yang berarti menyatukan kebaikan dunia dan akhirat. Sebelumnya, kekuasaan ada di garis keturunan Yehuda dan kenabian ada di garis keturunan Lewi, hingga akhirnya menyatu pada sosok Daud. Di masa kekuasaan Nabi Daud alaihissalam, kerajaan Israel berkembang menjadi kerajaan yang besar dan ditakuti oleh kerajaan atau bangsa-bangsa lain. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai oleh Allah ilmu untuk mengolah besi menjadi alat persenjataan dan keperluan sehari-hari. Allah berfirman, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para mufasir menyebutkan, Allah memudahkan Daud dalam membuat baju-baju besi untuk melindungi prajurit kala berhadapan dengan musuh. Allah menuntun dan memberitahukan caranya kepada Nabi Daud alaihissalam. Imam Hasan al-Basri dan Imam Qatadah menyatakan, Allah melunakkan besi untuk Daud, hingga Daud memintalnya tanpa memerlukan api ataupun palu. Qatadah melanjutkan,
Daud adalah orang pertama yang membuat baju perang dari besi. Sebelumnya, baju perang hanya berupa lempengan-lempengan besi saja. Meskipun sudah memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar, Daud tetaplah menjadi hamba Allah yang sangat soleh dan banyak beribadah kepada Allah. Qatadah kembali menyebutkan, Daud qiyamul lail pada malam hari dan puasa setengah tahun, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Dan di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Daud adalah Allah karuniakan suara yang sangat merdu dan indah kepada Nabi Daud. Imam Auza'i menuturkan, Daud diberi suara paling merdu yang tidak diberikan kepada siapapun. Wahab bin Munabih mengatakan, siapapun yang mendengar suaranya Daud pasti akan meloncat-loncat seperti menari. Ia membaca kitab Zabur dengan suara merdu yang belum pernah terdengar di telinga siapapun. Bahkan jin, manusia, burung, dan hewan berhenti untuk mendengar suaranya, hingga sebagian ada yang mati kelaparan. Nabi Daud alaihissalam juga sangat dikenal dengan kebijaksanaannya dalam memutuskan perkara di antara rakyatnya. Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada dua orang mengajukan perkara di hadapan Daud terkait dengan seekor sapi betina. Salah satu di antara keduanya mengaku bahwa yang satunya lagi merampas sapi tersebut. Namun pihak yang tertuduh mengingkari hal itu. Nabi Daud pun menunda keputusan tersebut hingga malam hari. Pada malam harinya, Allah mewahyukan agar si penuduh dibunuh. Pada pagi harinya, Daud berkata kepadanya, Allah mewahyukan kepadaku untuk membunuhmu. Kenapa kau menuduh seperti itu? Ia pun menjawab, demi Allah, wahai Nabi Allah, tuduhanku benar. Hanya saja aku pernah membunuh ayah orang itu sebelum kejadian ini. Dan kemudian Daud pun memerintahkan agar orang tersebut dibunuh sebagai hukuman atas pembunuhan yang ia lakukan. Hal ini menjadikan nama Nabi Daud kian disegani di kalangan Bani Israel. Mereka semua tunduk dan patuh kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, itulah maksud dari firman Allah, dan kami kuatkan kerajaannya. Meski demikian, ada sebuah kisah Nabi Daud yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan di antara umat penganut agama-agama Abrahamik, yaitu sebuah kisah yang berkaitan dengan Batseba. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 21-25 tentang dua orang yang berselisih. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Para mufassirin menuturkan bahwa Nabi Daud alaihissalam memohon ampun bertaubat kepada Allah karena sudah memutuskan bahwa yang tertuduh sudah berbuat zalim tanpa bertanya dulu secara berimbang kepada kedua pihak dan hanya mendengar dari pihak penuduh saja. Akan tetapi, banyak juga ahli tafsir yang mengaitkan turunnya ayat ini dengan kisah Nabi Daud alaihissalam dan Batseba yang disebutkan dalam tradisi Kristen dan Yahudi.
Akan tetapi, Imam Ibnu Katsir menolak sebagian besar soal kisah tersebut yang dikatakannya sebagai riwayat dusta dan kisah Israiliyat yang tidak benar. Disebutkan dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 1-27 bahwa satu hari saat berjalan-jalan di sotoh atau atap datar istana, Daud melihat seorang perempuan sedang mandi. Dia adalah Batseba binti Eliam, istri dari Uria yang merupakan panglima Daud. Daud mengutus orang untuk memanggil Batseba dan mereka kemudian berzina, membuat Batseba hamil. Daud kemudian memerintahkan agar Uria maju ke garis depan pertempuran agar dia terbunuh. Setelah Uria gugur, Daud menikahi Batseba. Kisah tentang skandal Nabi Daud dan Batseba pada umumnya ditolak dalam tradisi Muslim karena bertentangan dengan sifat maksum atau terjaga dari dosa yang dimiliki para nabi dan rasul Allah. Sebagian memberikan penafsiran bahwa saat itu ada tradisi di kalangan Yahudi bahwa wanita yang suaminya terbunuh di medan perang tidak akan menikah lagi. Daud mematahkan tradisi tersebut dan menikahi Batseba setelah Uria terbunuh. Tetapi orang-orang sulit untuk menerima pernikahan yang tidak lazim ini. Penafsiran lain menyebutkan bahwa Nabi Daud melamar Batseba yang sebenarnya sudah dilamar Uria terlebih dahulu. Namun keluarga Batseba lebih menerima lamaran Daud yang merupakan seorang raja. Setelah itu, Nabi Daud bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Dari pernikahan Nabi Daud dengan Batseba ini, lahirlah Sulaiman yang di kemudian hari menjadi penerus Nabi Daud memimpin kerajaan Israel dan menjadi nabi bagi Bani Israel. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berlindung dari berprasangka buruk kepada Nabi Allah. Mengenai kematian Nabi Daud alaihissalam, Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Daud alaihissalam sangat pencemburu. Setiap kali keluar rumah, ia mengunci semua pintu, sehingga tidak ada seorang pun masuk menemui keluarganya hingga ia pulang. Suatu ketika ia pergi dan semua pintunya ditutup rapat. Istri Nabi Daud kemudian melihat dari atas rumah, ternyata di tengah-tengah teras rumah ada seseorang berdiri. Istri Daud kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di rumah, "Dari mana lelaki itu masuk ke dalam rumah, padahal rumah terkunci? Demi Allah, kita pasti membuat nama Daud tercoreng." Daud lalu pulang, dan ternyata lelaki itu masih saja berdiri di tengah-tengah teras rumah. Daud lalu bertanya, "Siapa kamu?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah makhluk yang tidak takut terhadap para raja, dan tidak ada tabir yang bisa menghalangiku." Daud menyaut, "Kalau begitu, demi Allah, kau adalah malaikat maut. Selamat datang wahai utusan Allah." Tak lama setelah itu, nyawa Nabi Daud dicabut. Para ahli hadis meriwayatkan bahwa malaikat maut datang saat Daud sedang berada di mihrabnya. Lalu Daud berkata kepadanya, "Biarkan aku turun atau naik." Malaikat maut berkata, "Wahai Nabi Allah, tahun, bulan, jejak dan rezekimu sudah habis." Nabi Daud kemudian bersungkur sujud di atas salah satu tangga mihrab itu. Lalu malaikat maut mencabut nyawa Nabi Daud saat ia sedang bersujud. Wahab bin Munabih menuturkan, orang-orang menghadiri pemakaman jenazah Nabi Daud. Mereka duduk di bawah panas sinar matahari di hari yang amat terik. Pada hari itu, jenazahnya diantarkan oleh 40.000 rahib dengan mengenakan baju panjang dengan penutup kepala. Mereka sangat terganggu oleh panasnya terik sinar matahari hari itu. Mereka kemudian meminta kepada Sulaiman, yaitu anak Nabi Daud, untuk membuatkan naungan agar tidak terkena sengatan sinar matahari yang amat terik. Sulaiman berkata kepada burung-burung, "Naungilah ayahku Nabi Daud." Kawanan burung tersebut lantas menaungi makam sang nabi hingga sore. Sulaiman berujar lagi, "Lepaskan sayapmu satu persatu." Hewan-hewan bersayap itu lalu menuruti perintahnya. Bani Israel belum pernah merasa sedih ditinggal mati seseorang pun setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, melebihi kematian Nabi Daud.
Sebuah situs di Gunung Sion, Yerusalem, dipandang sebagai tempat Daud dikebumikan menurut tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam sejak abad ke-12 Masehi. Makam tersebut terletak di sudut ruangan lantai bawah di sisa-sisa bekas Haya Sion, sebuah rumah ibadah kuno. Lantai atas dari bangunan ini dipercaya sebagai senakel atau tempat perjamuan terakhir Yesus dalam tradisi Kristen. Wallahu a'lam bishawab.